Sebenarnya begini ya, kalau kita melihat PPKM yang sekarang yang level 4 dan 3, tentu pasti akan ada sedikit ya kelonggaran dibandingkan PPKM darurat kemarin, karena masih ada ruang gerak walaupun sedikit. Dan ini menjadi PR bagaimana nanti PPKM level 4 itu bisa menjadi ke level 3, kan itu yang ininya. Di kami di sektor hotel dan restoran ini yang tetap kalau masih di level 4 itu yang jadi permasalahan itu bahwa kegiatan-kegiatan di fasilitas hotel itu kan tidak dapat berfungsi karena meeting dan wedding itu masih dilarang. Nah, sementara hotel itu sebenarnya bagian dari hidupnya itu adalah fasilitas yang ada di ballroom tentunya. Nah, kalau tidak diperbolehkan, otomatis hotel itu hanya bisa mendapatkan tamu itu hanya untuk menginap. Nah, ini tentu tidak terlalu berpengaruh untuk menunjukkan okupansi nantinya, gitu. Nah, kecuali kalau kita sudah masuk ke dalam PPKM level 3, yang di mana masih diberi ruang gerak untuk mengadakan meeting dan wedding. Gitu kira-kira, Mas. Ya, jadi kefleksibelan atau mungkin kelonggaran sudah ada tapi belum berpengaruh maksimal, apalagi kalau kita berbicara belum adanya wedding dan juga pertemuan di hotel. Ini bagaimanapun pelonggaran yang terjadi dan dilakukan pemerintah ini mana yang kira-kira akan berkontribusi di awal, Pak, memberikan harapan baru lagi bagi dunia usaha. Ini yang tengah hot-hotnya kita bahas ini, Pak Maulana Yusran, ada kelonggaran makan di tempat atau dine in tapi durasi makannya 20 sampai 30 menit. Nah, ini bagaimana sektor restoran menanggapi kebijakan seperti ini kalau kita bicara mengenai kelonggaran di PPKM versi yang sekarang? Ya, tentu ini agak sedikit, kalau kita bicara masalah dine-in 30 menit ini agak sedikit bias ya. Karena agak sulit menetapkan indikator 30 menit tersebut. Ya, Iya. kecuali ini kita semua restoran itu menggunakan timer ya, ini agak repot. Karena bagaimanapun yang namanya makan itu kita tidak memperhatikan setiap tamunya dalam membuka masker untuk menikmati makanan atau hidangan yang sudah disajikan. Namun kalau kita bicara indikatornya pembatasan jumlah, itu sudah dari tahun lalu kita bisa gunakan, itu malah lebih mudah untuk mengimplementasikan. Yang sangat sulit itu adalah masalah 20 menit ini. 20 atau 30 menit itu bagaimana cara kita pengawasannya, atau kita harus memperhatikan setiap tamu yang masuk ke atau melakukan dine in di setiap restoran gitu, Mas. Mari kita bicarakan spesifik mengenai industri restoran di tanah air, Pak Maulana Yusran. Dikatakan orang ingin datang ke resto itu yang ditawarkan ya experience-nya, dine in bersama dengan keluarga. Kita kenal dari PSBB, PPKM dan sebagainya, sampai sekarang ada PPKM level 3 dan 4. Kebijakan untuk take away sebelumnya yang dibuka, ditutup lagi, diterapkan lagi, kemudian dilonggarkan lagi. Seberapa aja sudah berpengaruh, Pak? Apakah dengan take away juga cukup tercover industri restoran atau memang dine in ini adalah kunci utama? Restoran itu tumbuhnya itu kan tidak hanya karena adanya kebutuhan untuk makan minum itu yang terjadi di restoran, namun juga tumbuh itu sebagai dampak ada aktivitas di sekitar restoran tersebut. Nah, contohnya restoran yang tumbuh di sekitar perkantoran, itu tentu harus ada aktivitas perkantoran, baru restoran itu akan tumbuh. Jadi kalau kita bicara apakah take away itu akan menjadi bisa menjadi transformasi atau manuver jikala terjadinya PPKM darurat atau restoran tersebut tidak diperbolehkan dine in, itu tidak semua restoran bisa melakukan hal tersebut gitu. Kecuali memang restoran-restoran yang dari awal mereka sudah mempersiapkan diri untuk melakukan take away ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.